Padahal harusnya kan AFC bisa milih wasit yang secara asal itu lebih netral. Bisa dari Asia Timur, bisa dari Australia, atau kalau perlu dari benua lain. Tapi ini dari sekian banyak negara, dari sekian banyak wasit yang berkualitas, malah ngambil wasit dari Kuwait. Laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi udah benar-benar di depan mata. Sebentar lagi, kita bakal menyaksikan laga hidup dan mati Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Lawannya di sini bukan cuma anak asuh Hervi Rinard, bukan cuma Salem Ad-Dausari dan kawan-kawan, tapi di sini Timnas Indonesia juga melawan kemustahilan. Banyak hal, kondisi dan faktor yang menyulitkan Timnas Indonesia, tapi kita harus yakin bahwa Timnas Indonesia bisa melewati itu semua. Dan di video kali ini, gue mau bahas atau sharing ke kalian tentang semua informasi terbaru dan informasi panas yang gue dapat langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Tentang kondisi terkini Timnas Indonesia di sana gimana. Apa aja yang terjadi, gimana persiapan laganya. Karena katanya, Timnas Arab Saudi benar-benar udah nyiapin banyak hal buat bikin Timnas Indonesia gak bisa tampil maksimal. Apa itu? Ya, semuanya kita bahas di sini. Makanya pastiin kalian nonton sampai akhir dan langsung aja kita bahas. Biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, sekarang langsung aja kita bahas mulai dari informasi yang pertama, yaitu tentang kelengkapan skuad Timnas Indonesia. Jadi pertanggal 6 Oktober malam waktu Arab Saudi, rombongan terakhir skuad Garuda udah datang ke Jeddah, yaitu ada Kevin Dix, Dean James, dan Miliano Jonathans. Sebelumnya juga para pemain lain udah datang duluan gak lama sebelum mereka. Kayak Ragnar Oratmangun yang flight dari Belgia. Terus ada juga duo Buriram yaitu Sandy Walsh dan Shane Patinama. Sebelumnya juga ada Calvin Verdong. Bahkan sebelumnya lagi ada Joey Pelupesi yang udah sampai lebih dulu. Walaupun kedatangannya gak banyak terekspos. Tapi intinya semua pemain Timnas Indonesia yang berjumlah 29 pemain udah lengkap semua pertanggal 6 Oktober malam di Jeddah, Arab Saudi. Sebenarnya untuk beberapa pemain inti yang gua sebut tadi, kedatangan ini benar-benar mepet banget. Artinya mereka cuma waktu recovery sebentar, dan skuad Garuda punya waktu maksimal latihan full tim itu cuma di tanggal 7 Oktober. Cuma 1 hari, langsung sekalian sama official training. Tapi untungnya, semua pemain sekarang dalam keadaan siap. Paling cuma Ole Romeni. Kalau klaim dari tim pelatih katanya Ole kemungkinan bisa diturunkan, cuman performanya kemungkinan juga belum bisa maksimal 100%. Tapi semoga itu gak jadi masalah, karena waktu kita menang lawan Arab Saudi di GBK, itu kita kan gak pakai striker murni juga, mainin false nine, maka sekarang juga harusnya masih banyak opsi yang bisa dicoba. Karena sekarang kita ada Mauro Zylstra, Sananta, walaupun mereka berdua emang masih lemah. Kalaupun mau pakai false nine lagi, bisa banget karena di lini depan emang sekarang cukup banyak opsi, tinggal permainannya aja yang harus menyesuaikan. Karena sejauh ini kita kan belum lihat nih tim pelatih Patrick Kluivert main pakai taktik false nine. Maka kalau nantinya taktik ini yang dipakai, menarik banget kita lihat hasilnya bakal kayak gimana. Dan kondisi ini jelas berbanding terbalik dengan Timnas Arab Saudi. Karena mereka kondisinya jelas jauh lebih siap, lebih prepare dan lebih ready. Mereka udah mulai latihan dari tanggal 2 Oktober. Pemain yang abroad juga cuma sekitar 3 orang. Artinya itu nggak terlalu mengganggu stabilitas skuad mereka secara keseluruhan. Dan kondisi skuad Arab Saudi juga sejauh ini semuanya relatif aman. Gak ada yang bermasalah kayak cedera atau apapun itu. Tapi gak masalah, kita jangan jadikan waktu yang mepet ini atau kondisi skuad yang gak ideal sebagai sebuah alasan. Karena pasti tim pelatih udah menyiapkan strategi untuk latihan, untuk recovery, supaya semua pemain walaupun latihan full timnya cuma 1 hari, tapi insya Allah untuk persiapannya bisa tetap dilakukan secara maksimal sama mereka. Terus kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu tentang lokasi hotel tempat menginap Timnas Indonesia yang menjadi sorotan media Timur Tengah. Kenapa nih? Ada apa? Jadi gini, ceritanya ini jadi sorotan gara-gara jaraknya yang lumayan jauh dari venue King Abdullah Stadium, yaitu sekitar 40 km. Jarak ini bahkan 2 kali lipat lebih jauh daripada hotel tempat menginap Timnas Irak dan Arab Saudi, yang jaraknya cuma sekitar 20 km. Kenapa bisa beda sampai sejauh itu? Karena Timnas Indonesia menginap di hotel yang namanya Hyatt Park. Dan hotel tersebut merupakan hotel pilihan dari official Timnas Indonesia sendiri. Bukan hotel yang disediakan oleh tim tuan rumah atau panitia setempat. Jadi ceritanya gini, sebelum para pemain Timnas Indonesia dan tim pelatih datang, official dan staff emang udah berangkat duluan ke Arab Saudi. Tujuannya yaitu buat melihat kondisi hotel, fasilitas, dan hal lainnya apakah layak serta ideal atau enggak buat mereka pakai.
Karena pernah nih pengalaman waktu di round 3 kemarin, ternyata ada masalah dalam hal akomodasi ini. Seolah timnas Indonesia itu dipersulit dan dibuat kurang nyaman sama tim tuan rumah. Dan sekarang pas dicek hotel yang disediakan, ternyata emang kurang ideal. Makanya timnas Indonesia lebih milih buat nyari hotel sendiri. Gak apa-apa jaraknya agak jauh, tapi dari segi fasilitas dan lain halnya, itu lebih ideal dan bikin para pemain jauh lebih nyaman. Dan walaupun jaraknya 40 km, tapi estimasi waktu tempuh dari hotel ke stadion cuma sekitar 30-35 menit. Karena traffic di sana yang emang lebih lancar. Makanya walaupun jaraknya sejauh itu, tapi secara waktu tempuh itu masih dikatakan normal dan masih aman. Nah ini emang jadi bagian dari strategi juga. Karena ini bukan akal-akalan, tapi emang faktanya kita benar-benar dipersulit dan dibuat kurang nyaman selama di sana. Jadi jangan sampai kita udah dirugikan dalam faktor X lain, sedangkan dalam hal ini kita malah dirugikan juga. Selagi masih kita bisa kontrol, emang lebih baik untuk dikontrol sebaik mungkin. Sekarang berita yang ketiga, ini yang menarik nih bang. Kalian pasti udah tahu kan kalau supporter Indonesia di sana cuma dapat sekitar 5.000 atau 4.000-an tiket dari total kapasitas stadion King Abdullah yang mencapai 62.000. Artinya fans timnas Arab Saudi bakal jauh lebih banyak. Ada sekitar 50.000 lebih supporter mereka yang bakal hadir di sana. Nah, menurut kabar media Arab Saudi Ar-Riyadiyah, di sana ada yang namanya Dewan Supporter Arab Saudi. Dan mereka kabarnya bakal membagikan kaos serta syal timnas Arab Saudi yang berwarna hijau ke seluruh supporter yang hadir di stadion tersebut. Dengan tujuan untuk menyatukan warna tribun King Abdullah dengan warna hijau sebagai bentuk dukungan kepada para pemain timnas Arab Saudi. Walaupun cuma kaos dan syal, tapi bisa diakui kalau langkah ini jadi dukungan yang benar-benar berarti banget buat mereka. Plus yang gak kalah menarik, kabarnya mereka juga lagi nyiapin tifo raksasa. Tapi kalau untuk tifo ini kabarnya masih belum pasti bakalan beneran ada atau enggak di laga melawan timnas Indonesia. Tapi bisa kita bayangin, nanti seluruh tribun King Abdullah bakalan dominan sama warna hijau. Belum lagi kalau ada tifo. Yah, ini jadi atmosfer yang tentu kurang memihak buat timnas Indonesia. Tapi semoga kita berharap agar para pemain gak ke-distract dengan apa yang dilakukan oleh supporter timnas Arab Saudi. Mau serame apapun mereka, seheboh apapun mereka, semoga itu gak berarti apa-apa. Pokoknya para pemain timnas harus fokus sama pertandingan di lapangan. Dan kita juga berharap semoga rekan-rekan kita yang ada di Arab Saudi gak kalah heboh dan meriah untuk kasih dukungan buat skuad Garuda. Tapi gue sih yakin walaupun secara kuantitas kita kalah, tapi dukungan yang dikasih langsung sama rekan-rekan kita yang ada di Arab Saudi sangat berpengaruh buat mental para pemain timnas Indonesia. Dan ada satu lagi, kabar yang paling bikin gak enak terkait teknis pertandingan. Kabarnya adalah FIFA dan AFC resmi tolak permintaan PSSI untuk mengganti wasit asal Kuwait Ahmad Al-Ali yang memimpin laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi ini. Sebelumnya PSSI emang udah ngajuin surat protes ke FIFA dan AFC karena wasit Ahmad Al-Ali yang berasal dari Kuwait dinilai kurang adil dan kurang netral karena masih berasal dari regional yang sama dengan Arab Saudi yaitu Timur Tengah. Yang hal tersebut tentu dikhawatirkan mempengaruhi objektivitas wasit tersebut dalam menilai setiap kejadian yang ada di lapangan. Padahal harusnya kan AFC bisa milih wasit yang secara asal itu lebih netral. Bisa dari Asia Timur, bisa dari Australia, atau kalau perlu dari benua lain. Tapi ini dari sekian banyak negara, dari sekian banyak wasit yang berkualitas, malah ngambil wasit dari Kuwait. Dan ya, inilah kayak yang sempat tadi gua bilang, bahwa ada beberapa faktor non-teknis yang bisa kita kontrol, tapi nggak kalah banyak juga faktor non-teknis yang nggak bisa kita kontrol. Salah satunya adalah ini. Dan kasus kayak gini bukan pertama kalinya terjadi. Kalian masih ingat wasit kontroversial Ahmed Alkaf di laga Indonesia lawan Bahrain? Saat itu kan protes kita sama sekali nggak diproses sama AFC. Mereka malah nyuruh kita buat langsung datang ke FIFA aja. Dan ya, begitu memang kondisinya. Sekali lagi untuk timnas Indonesia, agar terhindar dari kerugian di aspek ini, ya mereka harus benar-benar fokus sama pertandingan. Walaupun kita tahu pasti berat, karena kemungkinan pasti banyak drama di lapangan yang harus dihadapi, mulai dari drama para pemain Arab sampai kemungkinan beberapa keputusan kontroversial dari wasit, yang semua itu tentu sangat menguras emosi, tenaga, dan juga fokus. Tapi mau gimana lagi? Selain fokus, timnas Indonesia juga harus main bagus dan disiplin, plus jangan sampai kebobolan duluan. Dan kalau bisa kita yang harus ngebobol gawang lawan duluan, karena dengan kondisi itu, pasti mereka nggak akan bisa melancarkan strategi drama yang udah mereka siapkan. Jadi itu bang, kabar terkini terkait kondisi timnas Indonesia di Jeddah yang sebentar lagi bakal menghadapi timnas Arab Saudi. Kita semuanya tentu tahu dan sepakat bahwa kondisi ini sama sekali gak mudah buat skuad Garuda. Tapi kita doakan yang terbaik. Semoga kita bisa dikasih hasil yang positif
yaitu kemenangan di laga pertama kualifikasi ronde 4 kali ini. Gimana pendapat kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. I think untuk video kali ini cukup sekian. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!